Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Grandi Petrus Ndun, mahasiswa semester 5 dengan NIM 2202039. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang hewan yang akan dibawakan dalam seni, bahasa, matematika, dan iman. Jika ada yang bertanya, saya menjelaskan ini untuk apa? Tentu ini untuk memenuhi tugas homiletika yang diberikan oleh dosen pengampu kami sendiri, Mr. John Tafuli. Baik, jadi teman-teman, di sini tema yang akan saya bawa adalah tulisan saya agak seniman. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang hewan. Oke. Hewan bukanlah sebuah nama atau contohnya sebuah judul yang belum pernah didengar, tapi tentu nama ini sudah sangat familiar karena ini sering dibicarakan di saat orang berkelahi atau mungkin orang yang tidak berpendidikan, manusia dihewan-hewankan. Jadi teman-teman, oke, itu hanya sekedar percandaan biar kita tidak terlalu tegang dalam kelas ini. Jadi yang pertama saya akan membawa hewan dalam seni. Jadi tentu hewan dalam seni ini juga ada maknanya, di mana yang pertama kita akan membahas tentang inspirasi kreativitas. Oke. Jadi hewan juga sering menjadi subjek utama dalam berbagai karya, dari lukisan, patung, hingga grafis. Jadi bentuk, warna, dan perilaku hewan dapat memicu imajinasi dan menghasilkan karya yang indah dan unik. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang simbolis. Oke, jadi simbolisme, hewan sering dikaitkan dengan berbagai simbolisme, baik simbolisme dan makna dalam budaya yang berbeda. Jadi misalnya burung merpati sebagai lambang perdamaian, sedangkan singa sebagai lambang kekuatan. Jadi kita harus ketahui bahwa hewan juga sering dipakai sebagai simbol atau simbolisme, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, burung merpati menggambarkan kedamaian. Contohnya burung merpati yang datang di saat Yesus dibaptis, itu menggambarkan kedamaian. Dan singa menggambarkan kekuatan. Contohnya patung yang berkepala singa di Mesir itu. Oke, yang ketiga adalah studi anatomi. Jadi kita harus memahami bahwa anatomi hewan dapat membantu seniman menciptakan karya yang lebih realistis dan akurat. Jadi itu penjelasan singkat saya tentang hewan dalam seni. Jadi yang saya bilang seperti hewan berkepala singa di Mesir itu yang saya kurang tahu namanya, tapi saya pernah lihat itu sebagai lambang dalam di budaya orang Mesir. Oke, yang berikut kita akan masuk dalam hewan dalam bahasa. Oke, nah peribahasa dan idiom, banyak peribahasa dan idiom yang menggunakan nama hewan untuk menggambarkan sifat atau perilaku manusia. Misalnya rajin, dapat kita lihat di Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa belajarlah dari semut, karena hewan itu rajin, sering bekerja sama. Jadi teman-teman, ada juga yang dalam sisi negatifnya, yaitu jangan licin seperti belut, atau contohnya licik seperti ular. Jadi hewan juga memiliki peribahasa dan idiom yang contohnya ular adalah jangan licik seperti ular, atau jangan serakah, jangan egois, jangan hidup sembarangan, tapi belajarlah dari semut yang rajin, saling membantu. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata hewan juga bisa dipakai sebagai peribahasa dan idiom. Terus yang berikutnya adalah onomatopoi, atau yang sering disebut adalah suara hewan yang sering ditiru dalam bahasa untuk menciptakan efek suara yang lebih hidup dalam cerita atau puisi. Contohnya film
yang di dalamnya mengandung adegan-adegan mengerikan, ada suara burung hantu, suara monyet. Jadi ada beberapa suara hewan juga yang dipakai dalam film. Contohnya suara burung berkicau, itu juga menenangkan jiwa. Dan di momen-momen yang mengerikan bisa juga memakai suara burung hantu, suara hewan-hewan lainnya, contohnya gonggongan serigala. Jadi onomatopoe ini juga sangat berperan penting dalam bahasa. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata hewan dalam bahasa juga sangat penting. Yang ketiga, kita akan masuk dalam studi etimologi. Oke, jadi asal usul kata sering berkaitan dengan nama hewan. Misalnya kata dolphin atau lumba-lumba, dan juga bahasa Yunani yang berarti rahim. Jadi di sini saya hanya mengambil 3 contoh, yaitu peribahasa dan juga onomatopoie dan juga studi etimologi. Jadi dari 3 hal ini kita belajar bahwa ternyata peran hewan dalam bahasa juga sangat penting. Nah, berikut kita akan masuk dalam hewan dalam matematika. Jadi kita tidak boleh salah menafsirkan hewan dalam matematika ini artinya kelinci berhitung menggunakan sempoak ataupun lidi dan lain-lainnya. Bukan. Tapi yang pertama kita akan belajar dari yang namanya, akan saya tulis di sini, pola simetris. Nah, jadi sebenarnya apa itu pola simetris? Jadi pola simetris adalah bentuk tubuh hewan yang sering menunjukkan pola dan simetris yang menarik yang dapat dipelajari dalam matematika. Yang kedua, pertumbuhan populasi. Konsep pertumbuhan eksponensial dan logistik dapat dipelajari melalui model matematika populasi hewan. Contohnya kita bisa berhitung dari berkurangnya hewan, bertambahnya hewan. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui bahwa ternyata dari hewan kita bisa menemukan titik matematikanya juga. Contohnya ketika kita punya beberapa hewan dan tidak ada metode lain untuk kita bisa memecahkan sebuah penjumlahan, contohnya 1 tambah 1 berapa, kita memiliki 2 hewan, kita bisa menggunakannya sebagai sarana untuk kita menjumlahkan apa yang menjadi hal penjumlahan dalam diri kita sendiri. Yang berikut adalah optimasi. Jadi hewan telah berevolusi untuk mengembangkan bentuk tubuh dan perilaku yang optimal untuk lingkungan mereka, yang dapat menjadi inspirasi untuk memecahkan masalah optimasi dalam matematika. Jadi terkadang hewan memperhitungkan waktu, di mana waktu dia makan, waktu dia kembali kepada kandangnya. Jadi terkadang saya pernah melihat pengalaman sih dari hidup saya. Seorang yang memiliki domba yang digembalakan, ketika pagi ia buka pintu, mereka pergi ke padang untuk memakan rumput. Tetapi pada sore harinya, tanpa ia pergi mencari, mereka pulang sendiri. Jadi disitulah optimasi hewan melihat atau memperhitungkan waktu dengan lingkungan sekitar mereka. Itu adalah hewan dalam matematika. Dan yang lebih penting dan sangat penting dalam kehidupan kita, baik apapun itu, baik materi dari buku yang dijelaskan dari seni, matematika, bahasa, kimia, apapun itu, yang memiliki sumbernya adalah iman. Jadi teman-teman, sejauh apapun kita menjelaskan, tapi yang lebih terpenting dalam diri kita adalah manusia. Nah, terus apa kaitannya iman dengan hewan? Di sini saya akan membahas yang pertama adalah simbolisme agama dalam hewan. Yang pertama adalah banyak agama menggunakan hewan sebagai simbol untuk menyampaikan pesan spiritual. Misalnya ada satu hamba Tuhan, nabi yang dipakai Tuhan yang memberontak. Siapakah dia yang telah ditelan ikan? Tentu teman-teman tahu sendiri, Nabi Yunus. Jadi teman-teman, Yunus ketika diutus Tuhan untuk pergi
pergi ke Niniwe, tapi di saat dia melarikan diri, disitulah Tuhan mengirimkan ikan paus untuk menegur Yunus dengan cara menelan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat itu bukan jalan Tuhan untuk menegur Yunus, pasti Yunus sudah dicerna oleh lambung ikan paus itu. Tapi dengan kasih Tuhan dan Yunus juga dengan menyadari kesalahannya, ia berdoa dan akhirnya Tuhan memberi kebebasan. Tapi kita harus belajar dari situ juga bahwa karena pertobatan Yunus membawa dampak bagi satu bangsa dan akhirnya pertobatan terjadi di sana. Jadi yang menjadi pelajaran buat kita adalah bagaimana besar hati kita untuk menerima teguran Tuhan dan kita mau untuk merubah diri kita dalam momen dan suasana apapun itu. Oke, yang kedua adalah kisah-kisah agama. Nah, banyak kisah dalam agama yang melibatkan hewan, seperti kisah Nabi Nuh dan Batra atau kisah Yunus dan ikan paus. Nah, dari kedua kisah ini kita mengetahui bahwa hewan sangat penting baik dalam iman dan juga dalam kisah-kisah lainnya. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa Tuhan juga menyayangi hewan-hewan. Di saat kita lihat dalam kisah Nabi Nuh, Tuhan tidak hanya menyelamatkan manusia, tapi Tuhan juga membuka ruang dalam bahtera itu untuk hewan-hewan, baik yang berpasangan, contohnya ayam dengan ayam betina dan ayam jantan, singa betina dan singa jantan. Jadi tidak ada singa jantan dan singa jantan ya, cuman singa betina dan singa jantan. Kalau singa jantan dan singa jantan waktu itu belum ada yang namanya LGBT, jadi belum diceritakan itu. Tapi LGBT adalah penyimpangan, jadi tidak usah kita bahas, itu hanya sedikit bercandaan. Yang berikut kita akan masuk dalam etika perlakuan terhadap hewan. Teman-teman, banyak orang saya lihat dalam pengalaman saya, ketika hewan makan tulang ikan ditendang, bahkan sampai hampir dibunuh. Nah, disitulah hilangnya yang namanya etika perlakuan terhadap hewan. Ternyata kita harus mengetahui bahwa hewan adalah ciptaan Tuhan, baik apapun itu. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita adalah perlakuan kita kepada hewan harus berdasarkan etika. Contohnya anjing, kalau dia mengotori rumah, kita mengusirnya dengan selayak-layaknya. Jangan kita lempar dengan parang ataupun benda-benda yang mengancam dirinya. Baik, jadi sekian ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mulai dari sini bahasa matematika dan iman. Biarlah ini menjadi satu pelajaran yang bisa menolong kita untuk membuka pemahaman kita. Ternyata peran penting hewan dalam matematika, seni, bahasa, dan iman itu sangat penting. Jadi keterkaitan antara bidang hewan dan bidang-bidang ini, yang pertama adalah interdisipliner. Jadi studi tentang hewan dapat menjadi jembatan antara berbagai bidang ilmu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya seorang seniman yang tertarik pada biologi dapat menciptakan karya seni yang lebih mendalam dan bermakna dari hewan-hewan tersebut. Dan juga yang kedua adalah pengembangan keterampilan. Jadi seorang seniman bisa juga mempelajari sifat-sifat dari hewan-hewan. Jadi seperti observasi, analisis, kreativitas bisa juga kita lihat dalam hewan-hewan. Contohnya ketika kita ingin memecahkan kerajinan, kita bisa melihat semut-semut yang sedang bekerja sama. Di situ kita juga bisa menghasilkan lukisan bahwa semut ini sedang mengangkat sebuah makanan. Itu juga dapat menolong kita dalam seni-seni kita. Jadi kesimpulannya adalah mempelajari hewan tidak hanya terbatas pada pelajaran biologi. Jadi hewan dapat menjadi pintu masuk untuk menjelajahi berbagai aspek kehidupan, dari seni, bahasa hingga matematika dan iman. Dengan menghubungkan berbagai bidang studi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan menyeluruh tentang dunia sekitar kita. Jadi teman-teman, sekian hasil penjelasan saya. Tentu masih banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan seni, bahasa, matematika, dan iman.
baik dari hewan, kehidupan kita sehari-hari, tumbuhan, tanaman, langit, alam, apapun itu yang menjadi ciptaan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa semua ilmu pendidikan berasal dari atau bersumber dari Alkitab. Jadi tentu mereka memiliki kaitannya masing-masing dan sangat berkaitan jika kita perhatikan lebih terperinci. Oke, sekian, saya Grini Petrus Nun. Terima kasih. Shalom.